Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menghadapi udil bodong atau pusar yang keluar dari bayi saya sendiri. Jangan di skip ya, ditonton sampai habis ya. Awal punya anak pertama itu perempuan, di bayi saya itu tidak terjadi apa-apa di pusarnya, bagus, aman-aman aja. Terus habis itu untuk anak kedua ini lahirnya di puskesmas terdekat ya. Habis itu anak saya itu tidak ada tanda-tanda kayak udilnya keluar tah gimana, cuman setiap mandi itu kan saya sendiri yang ngerawat mandinya setiap hari, ngelihat, yang gantikan kasahnya setiap hari sampai di hari ke-7 ya, hari ke-7 itu mulai kelihatan karena agak kering, cuma di sana tuh agak menonjol memang pinggirannya itu. Katanya tetap saudara, ini kenapa ini pusarnya dok, coba diperiksakan gitu kan. Sebenarnya saya sendiri agak bingung gitu. Akhirnya saya tanya ke adik saya, kan bidan, cuma saya kirim tuh fotonya, dek ini kenapa, gimana kalau kayak gini ini dek fotonya pusarnya anak saya nih. Enggak apa-apa mbak, itu aman-aman aja, itu masih bagus katanya, kan nggak kelihatan infeksi, nggak gimana. Terus sampai hari ke-11 itu pusar anak saya itu sudah copot ya, dari tali yang dikering itu sudah copot, langsung selamatan di rumah. Besoknya gitu kan masih ada kayak ada langsung kering banget kan ya, masih ada basah gitu. Pas dapet 3 hari dari udah lepas itu ya pusarnya, itu masih keluar darah sedikit, sampai yang gendong tuh gini, mbak ini loh keluar darah sedikit tuh, sampai saya tuh gemeter, loh kenapa ini ya pusarnya anak saya kok keluar darah. Nah habis itu saya lihat lagi, saya cek lagi, saya tanyakan lagi ke bidannya, katanya oh enggak apa-apa, aman-aman aja, cuma emang agak menonjol ya, enggak kayak pusar anak bayi biasanya. Saya lihat lagi sampai bagus ya, sampai nggak ada kayak berdarah tuh, nggak ada, sampai bagus lah, sampai kering kayak pusar biasanya, sudah normal. Cuma memang pusar anak saya tuh agak menonjol ya. Nah dari sana itu saya banyak tanya, terus orang kalau lihat pas mandi, kenapa itu pusarnya kok keluar gitu katanya, nggak tahu ya. Terus saya lihat browsing juga, terus lihat videonya orang, ada yang bilang disuruh tuh pakai koin, udah itu sudah saya pakai koin, dikasih kasa koinnya, dikasih kapas, ditempelin, nggak ditempelin langsung, pertamanya cuma tak buatin itu ya, ikat pinggang, saya jahit sendiri di rumah, tak buatin ikat pinggangnya buat sendiri, saya ikatkan. Tapi nggak maksimal, soalnya anak saya itu moletnya itu keras. Akhirnya kalau dikasih kayak pinggang itu kadang ke atas gitu, sering ke atas, ikat pinggangnya ke atas, pakai apa ya gitu, saya pusing. Berapa kali itu coba saya ke atas terus ikat pinggangnya itu. Habis itu saya coba lagi, cari lagi, pakai koin, terus pakai plester katanya ya. Saya beli tuh plester yang agak mahalan itu ya, Hipavik namanya, plesternya khusus untuk kulit bayi katanya ya. Saya beli itu, saya pasangkan. Hari pertama enak ya, masih bagus gitu, enak, pakai koin enak. Cuma mesti gitu, kalau anak saya pas ngeden itu keluar yang di bagian atasnya. Kalau pusar yang bagian pusarnya enggak, atasnya pusar itu kayak bulat gitu ya. Akhirnya tidak bisa nahan, meskipun dikasih plester itu tetap tidak bisa bagus gitu, tidak pas gitu. Jadi memang kendalanya itu anak saya tuh sering ngeden, memang sering molet keras gitu. Kalau moletnya tidak biasa aja. Kalau anak saya yang pertama itu moletnya tidak begitu, tidak seperti anak yang kedua nih.
jadinya kalau dikasih plester itu masih muncul yang di belakang ya. Terus juga pernah itu kan dikasih plester habis mandi, waktunya mandi itu ndak dibuka, cuma dibuka besok aja katanya suami gitu. Gak apa ta, is ndak apa-apa kan, cuma besok aja bukanya gitu, kasihan ke soalnya tuh kan lengket ya, plesternya tuh lengket ke kulit bayi itu kan tipis, sangat sensitif. Akhirnya besoknya saya lihat itu udah iritasi tuh di tempat plesternya, itu udah iritasi. Ya udah ndak pakai itu lagi, ndak pakai cara itu lagi, saya ganti lagi. Habis itu biar dah kasihan, iya wes diem aja dah, kasihan bayinya itu kulitnya tipis katanya suami. Ya udah diem, habis itu diam dapat seminggu ya. Kalau pas mandi itu ya kasihan gitu, kelihatan utelnya itu keluar gitu. Gimana ini, kasihan, gimana caranya biar kayak bayi-bayi biasanya gitu. Saya akhirnya mikir lagi kayak apa ya, terus beli itu, akhirnya saya beli ikat pinggang khusus util bodong ya, khusus memang. Jadi di tengahnya itu kayak ada apa namanya, kelereng itu, kayak di dalamnya ada kelereng tapi agak kecil ya. Terus ada bulatnya tuh segini, mungkin paling enggak 12 cm ya lebarnya dari bulatan itu ya. Itu baru pas sama utilnya, pas pokoknya sudah ya. Itu harganya 50.000 di Shopee saya belinya. Itu saya coba pakai itu. Nah awal coba itu saya kan mikir, wah ini kulit bayi kan sensitif, tidak moro-moro langsung pakai sabuk kan. Habis itu saya ganti, ditambah kayak apa, kaos kotangnya itu dulu ya. Terus habis itu baru dikasih lemek, maksudnya baru sabuknya itu, ikat pinggangnya itu saya pasang. Nah habis itu dapat semalam tuh ya, kelihatan udah agak masuk gitu kan ya, pusarnya agak masuk, alhamdulillah. Berarti ini insya Allah sebulan udah kembali ya gitu. Saya lama kelamaan udah dapat 2 hari enak, dapat 3 hari kok kayak ya, kayak melorot gitu kan. Anak saya ngeden lagi kan, kayak masih ke atas gitu kan. Akhirnya saya coba langsung nggak usah pakai alas, sudah ya, langsung pakai ikat pinggangnya itu sudah. Soalnya kan itu lembut ya, udah memang khusus didesain khusus buat bayi. Dapat semalam, bener bagus. Cuma lecet, yang namanya pusat tuh kan anak saya sering ngeden, akhirnya lecet. Udah kasihan, udah wis nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai apa-apa sudah gitu. Saya sama suami terus gimana, udah biarin aja nanti sembuh sendiri insya Allah. Nah ini bayi saya ya sekarang sudah umur 4 bulan. Kekhawatiran saya itu berkurang karena setiap kali mandi yaitu saya sering tekan, setiap mandi sering saya tekan di area pusarnya itu ya, saya pijitin, itu agak mendingan. Terus yang bikin mendingan juga apa, kalau bayi itu kalau sudah umur 3 bulan lebih itu moletnya itu, ngedennya itu sudah berkurang ya. Akhirnya pusar yang keluar karena anaknya ngeden itu akhirnya nggak sering keluar, terus pusarnya akhirnya bagus. Nah untuk yang sekarang ini agak mendingan gitu, yang depannya udah ada panjang. Kalau awal-awal masih keluar tuh kisaran 2-3,5 cm lah pusar anak saya tuh ya. Kalau sekarang tuh mungkin sudah 1 sentian. Yang bikin tidak cepat masuk itu yang bagian belakang itu ya, kalau ngeden, kalau keluar itu. Kalau depannya pas pusar itu sudah bagus, sudah agak kecilan sudah itu. Jadi untuk para moms di rumah yang punya anak yang udilnya bodong tapi tidak parah, tidak lewat dari 5 cm, itu aman-aman aja ya. Yang penting kita itu sering menekannya ketika mandi. Nah dan habis itu ada kayak infeksi atau bengkak, atau ketika ditekan anaknya nangis, tidak seperti itu aman-aman aja. Nah pempesnya itu dibuat tutup pusarnya itu. Nah makanya kalau pengen cepat masuk, sering-sering pakai ukuran pempes yang agak besaran. Misalnya yang mestinya S itu pakai ukuran M ya, jadi agak tinggi kan ukuran pinggangnya itu, pempesnya itu baru
bisa nutupin pusarnya. Habis itu langsung ditutupi kaos kaos dalamnya, terus celananya di luar. Jadi penekanannya itu lewat dari karet karet dari celana pendeknya itu ndak usah pakai ikat pinggang yang khusus, itu ndak usah, sudah. Nanti kalau udah umur 1 tahun mungkin sudah normal ya pusarnya. Sekarang aja udah ndak menonjol seperti yang awal, masih umur satu bulanan, sudah agak mendingan. Jadi untuk moms di rumah ndak usah khawatir, insya Allah nanti itu kan kembali sendiri. Terus kalau periksa ke dokter katanya ndak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 5 cm ya, gitu. Dan ndak parah, ini tempat lingkarannya keluarnya usus itu ndak kecepit, maka aman-aman aja ya. Itu kalau kecepit itu yang bahaya ya, yang itu harus dioperasi kalau sampai ususnya keluar dan kecepit di bagian lubang pusar itu sendiri ya. Oke moms, terima kasih. Inilah cerita pengalamanku tentang udel bodong punya anak saya sendiri. Jadi untuk moms di rumah jangan khawatir, insya Allah nanti akan sembuh sendiri. Oke, sampai di sini dulu ceritaku. Terima kasih sudah melihat YouTube aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.